Oke, nah ini yang lagi rame nih Ustadz. Memang memang kita harus ada maaf-maafan atau satu ya harus maaf-maafan atau pergi ziarah ke kuburan sebelum atau sesudah Ramadan. Berarti di bulan Sa'ban atau di bulan Syawal. Itu memang ada sunahnya begitu Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya, nah ini di witir nih Ustaz. Ini kemarin rame lagi nih, witirnya beda-beda nih Ustaz. Witirnya ada yang langsung tiga, ada yang langsung yang 2 plus satu. Sebenarnya witir boleh nggak sih Ustaz 2 plus satu atau 4 plus satu atau 2 plus 3 atau 4 plus 3 gitu? Boleh nggak sih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahi wabarakatuh. walhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat menjadi umat Rasulullah, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwanul fillah jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu kembali di channel Malidu Mengaji bekerja sama dengan Dr. Mahfud Lungoran official, yang insya Allah kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis yang kedua. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Hutazi Hafizullah Dr. Mahmud Budongoran. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan memudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir. Dan tanpa banyak kata, untuk waktu dan tempat, kepada gurunda Tahfadul Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka belajar dan memperdalam pengetahuan kita tentang din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap kepadanya agar semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebajikan kita pada taat bermanfaat harta dan anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Dan tentu kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa
maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Di antaranya adalah kita sedang berada di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Semoga kita diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah Ramadan dan memetik berbagai keajaiban serta keberkahan di bulan Ramadan ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi ini, dan beliau insyaallah adalah orang yang telah akan kita harapkan syafaatnya pada hari tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah berikan kepada siapapun. Dan juga semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau yang tercinta, putra dan putrinya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan kedua kali dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Perlu kita ketahui bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah di antara kitab yang sangat berguna dan sangat memberikan manfaat bagi kaum muslimin, tentu bagi mereka yang ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kitab ini memuat hadis-hadis yang sahih yang beliau cantumkan, dan ini adalah salah satu karya yang sangat bermanfaat bagi beliau rahimahullah taala. Karena tidak ada masjid atau tidak ada wilayah atau kota kecuali di dalamnya membahas kitab Riyadhus Shalihin. Tentu setiap orang yang membaca dan mempelajarinya serta mengamalkannya akan mendapatkan percikan pahala kepada Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dalam melakukan apapun. Ini adalah bentuk atau buah dari keikhlasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika beliau menuliskan buku ini. Karena keberkahan yang sesungguhnya adalah ketika orang bisa mengambil kebaikan dari kita, orang bisa mengambil pahala dari jerih payah kita, orang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Baik, ikhwatal iman, azzakumullah bil iman dan Islam. Silakan dibaca hadis yang kedua, hadis berikutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummul Mukminin, yaitu ibunya sebenarnya adalah bibinya Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi atau menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi, dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Aisyah bertanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedang di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para pedagang, serta ada pula yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni tidak berniat ikut menggempur Ka'bah. Rasulullah SAW menjawab, iya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang akhir. Kemudian nantinya mereka akan dibakatkan dari masing-masing kuburnya sesuai niatnya masing-masing. Disepakati atas hadis ini muttafaq alaihi, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz di atas adalah menurut Imam Bukhari. Nah, hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini masih berhubungan dengan niat, yakni dari an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, ini adalah kunyah yang disematkan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kita ketahui bahwa anak kita Aisyah tidak memiliki anak, tidak memiliki putra, tetapi beliau sangat senang kalau dia memiliki kunyah. Karenanya dalam Islam disunnahkan untuk memiliki kunyah, baik setelah menikah maupun sebelum menikah. Jadi kalau ada pemuda atau ada pemudi yang ingin menjalankan sunnah ini, silahkan dijalankan. Walaupun misalkan di antara antum dan pernah belum menikah, tetap disunnahkan. Dan walaupun belum memiliki anak,
Ya, karena itu adalah Sunnah. sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti permintaan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha diberikan kuliah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi ikhwatal iman azzakumullah. Hadis kali ini diriwayatkan oleh ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah salah satu bentuk kemuliaan beliau, di mana beliau diberikan kesempatan untuk meriwayatkan hadis. Dan kita ketahui bahwa setiap riwayat hadis yang beliau bawakan, kemudian hadis ini dipelajari, dihafal, diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala untuk itu. Dia akan mendapatkan ganjaran yang besar karena dia telah memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk kebaikan, maka dia diberikan pahala. Jadi terkadang kita tidak mengajar secara langsung, kita tidak berdakwah secara langsung, kita tidak memberi ta'lim secara langsung, tapi karena kita share kajian, kita share materi-materi ilmu, kita share materi-materi informasi tentang kebaikan, sehingga orang melaksanakannya, maka kita mendapatkan kebaikan karena kita memberi petunjuk untuk itu. Maka sudah berapa juta manusia yang membaca hadis ilmu ini, dan sudah berapa juta manusia yang mengamalkannya. Maka ini adalah bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun ka'bata idza kana baida min ardi yukhsaru bi awwalihim wa akhirihim. Ada kelompok tentara atau sekelompok yang ingin menyerang, ya, sekelompok pasukan yang mencoba menyerang Ka'bah. Ya, dan sudah kalau kita baca sejarah sudah sering kali ya manusia musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, akan tetapi Ka'bah memiliki Rabb, Ka'bah Rabban sayahmiha. Sesungguhnya Ka'bah itu memiliki Allah Jalla yang akan menjaganya. Yang menjaga Ka'bah itu adalah bukan manusia. Kalau seandainya manusia yang menjaga Ka'bah, niscaya Ka'bah sudah sudah lama hancur, sudah lama ditelan bumi. Karena sudah banyak manusia yang mencoba menyerangnya, tetapi Allah jaga. Karena pada hakikatnya, ya, kalau Allah tidak memberikan penjagaan kepada siapapun, maka semuanya hancur. Sama seperti Ka'bah. Ya, Ka'bah bukan apa-apa. Ka'bah tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, Ka'bah tidak memiliki daya sedikit kalau bukan karena penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berapa banyak pun manusia yang memberikan budaya kepada kita, yang mengancam, ya, yang mencoba melukai, kalau Allah belum memberikan izin, maka tidak akan terjadi. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. Lalu ketika mereka sampai di Baida, suatu daerah, ya, suatu daerah dan ardi, suatu daerah dari permukaan bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, dari awal barisan sampai akhir barisan pasukan tersebut dihancurkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurkaannya, dengan kemaha perkasaannya. Allah hancurkan. Ya, Allah hancurkan. Dan biasanya orang-orang yang mencoba memusuhi agama Allah, yang memusuhi tempat-tempat yang Allah sucikan, berakhir tragis dan berakhir pada kehinaan dan kehancuran, baik secara lambat
secara sadar atau tidak sadar. Ya, di antara mereka adalah sekelompok pasukan. Seharusnya ini menjadi peringatan kepada manusia, kepada musuh Allah yang mencoba menghancurkan kaum muslimin, yang mencoba menghancurkan kaum muslimin. Maka akhir mereka adalah kebinasaan. Ya, akhir mereka pasti adalah kebinasaan. Qalat, kemudian Aisyah berkata, ya, qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yuqsamu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum ala wa man laysa minhum. Ya, saya berkata, ya Rasulullah, bagaimana semuanya dihancurkan dari bagian awal sampai akhir, semua dihancurkan. Sedangkan dalam pasukan ini ada orang-orang yang memang tujuannya bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi dia ikut, tapi dia nimbrung, yang mungkin untuk memberikan perlindungan dari pasukan tersebut. Seperti hanya di negeri kita misalkan, atau di satu wilayah, di wilayah tersebut ada orang-orang yang benci dengan Islam, mencoba menghancurkan Islam, tapi kan tidak semuanya. Ada orang yang baik di situ, dan ada lansia, ada wanita yang tidak tahu menyamu, ada para pedagang yang memang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, ada para karyawan yang memang untuk mencari sesuap nasi. Mereka tidak tahu menau, ya, tidak tahu menau. Ada orang-orang lemah. Sedangkan yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut mungkin hanya segelintir orang, hanya para penguasanya saja, ya. Tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah, tak terkecuali. Dan ini juga berikan pelajaran kepada kita agar tidak berteman dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang dimurkai oleh Allah. Karena jika Allah murka, Allah tidak peduli. Siapapun yang ada di situ akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sudah sangat banyak cerita-cerita tentang itu kita baca, dan kita saksikan. Misalkan di suatu tempat maksiat, tiba-tiba tempat kebakaran, ya mungkin tidak semua ikut-ikutan mabuk-mabukan, tidak semua berzina, tidak semua berkhamar. Mungkin ada di antara mereka yang hanya bekerja, yang hanya mencari sesuap nasi, tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, lalu dihanguskan oleh Allah. Padahal mungkin dia niatnya baik, padahal mungkin dia tujuannya hanya untuk mencari nafkah, tetapi tetap diikutkan dalam pembinasaan, dalam penghangusan oleh Allah. Makanya penting kita mencari circle, mencari teman, mencari komunitas yang baik. Ya, walaupun kita baik, kalau komunitas kita tidak baik, maka kita akan ikut getahnya. Kalau Allah murka, kita akan dihancurkan bersama mereka. Allah tidak tanya kamu baik atau tidak. Ya, sebelum penghancuran misalkan, Allah tidak menanya kamu baik atau tidak, kamu ikut apa? Allah tidak bertanya. Ditanya nanti di akhir. Kayak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Semua akan dihancurkan dari awal sampai akhir, tak ada yang tersisa. Yang kecil, yang muda, yang tua, yang lansia, ya, yang wanita, orang-orang lemah, bahkan orang-orang saleh sekalipun, semua akan dihancurkan maka Allah Jalla Jalaluhu tanpa tersisa. Agar mereka tidak sembarangan ikut ke siapapun, agar mereka pandai memilih. Ya. Maka sekali lagi pentingnya kita memilih teman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-mar'u ala dini khalilihi yanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, agama kekasihnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa dia mau berteman atau kepada siapa dia mengambil circle atau komunitas. Penting sekali. Ya, penting sekali. Thumma yub'atsun ala niyatihim, setelah mereka nanti dihancurkan oleh Allah menjadi tulang belulang, lalu mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Karena manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari mahsyar. Setelah dunia dihancurkan oleh Allah pada tiupan yang pertama, kemudian di tiupan yang kedua mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana nanti baru ditanya oleh apa? Ada niatnya baik, ada memang niat tujuannya hanya berdagang, atau mungkin tujuan yang untuk hijrah dari tempat yang menurutnya buruk ke tempat yang lebih baik. Jadi, setelah mereka dihancurkan, nanti di akhirat baru mereka difilter mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi di dunia Allah tidak peduli, Allah tidak memfilter itu. Ya, Allah tidak memfilter. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ini menyambung apa yang minggu yang lalu kita pelajari, masalah pentingnya niat. Masalah pentingnya niat. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam beribadah, puasa, ya apalagi sekarang kita sedang berada di Ramadan yang kedua. Alhamdulillah, jaga ikhlasan kita. Ikhlasan kita perlu dijaga, perlu dilestarikan. Ya, jangan hanya karena satu kata keikhlasan itu batal. Jangan karena omongan kita justru hal ibadah kita, hal Ramadan kita, ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ria itu adalah bagian daripada syirik. Kata Allah Subhanahu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka ibadahmu akan terhapus. Ya, karena ria, sum'ah adalah bagian daripada syirik. Ria adalah lawannya ikhlas. Sum'ah lawannya memperlihatkan memperlihatkan bukaan kita, menceritakan bacaan sholat kita atau bacaan Al-Quran kita, media sosial misalnya. Maka hati-hati, ya, jangan hanya karena bukber misalkan buka bersama, ya, kemudian dipoto, kemudian dipublish, justru itulah yang membatalkan pahala puasa kita. Itu artinya ria. Memperlihatkan, ya, memperlihatkan apa? Memperlihatkan berbuka. Berbuka itu adalah ibadah. Di dalam berbuka itu ada bacaan-bacaan yang kita bacakan, dan setelah berbuka dalam doa kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka kita jaga. Ya, dan rasa dari sini sangat lepas sekali, ya, mengingatkan kembali kepada kita, khususnya kita yang semuanya serba media sosial. Lepas saja dipublish ke media sosial, ya, hukuman saja boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai melampaui batas yang justru tujuan kita terus, tapi bukan menghilangkan dan menghapuskan kebaikan kita, ibadah kita. Ya, dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dapatnya dalam lafaz Imam Bukhari. Adalah cukup kalau ada yang bertanya, kalau kuitnya. Syukur khair Ustaz. Memang kalau di kajian adem ya Ustaz. Hati adem ya Ustaz ya. Dan memang perlunya talaki seperti itu ya, langsung ke gurunya, langsung ke ustadznya Ustaz. Karena kalau kita baca hadis atau baca Al-Quran tanpa penjelasan guru, lari kemana-mana itu persepsinya ya Ustaz ya. Sebelum pertanyaan Ustaz, tadi Ustaz bilang ada kunyah ya. Bahkan
Ummul Mukminin Aisyah, ibunda Aisyah itu nggak punya anak, dia punya kunyah. Nah saya punya anak dua, cuman dua nih Ustadz nih. Yang satu namanya Wildanu Mukhaladun, yang satu lagi namanya Makoma Mahmuda. Kalau saya panggil pakai anak pertama, misalnya saya Abu Wildan, nah anak yang kedua kasihan nih. Kalau saya gabung boleh nggak sih Ustaz? Abu Wildan Muda, anak pertama sama anak kedua, boleh nggak sih kayak gitu Ustaz? Boleh. Oh Nggak boleh. masalah, nggak masalah. Oh Boleh. oke. Kalau misalnya yang satu namanya Umar, yang satu namanya Usman, Abu Umar Usman, gitu boleh Ustaz? Boleh saja. Oh, Ya. oke betul. Cuma yang lazim dipakai adalah yang paling besar biasanya, paling tua. Iya iya. Semua boleh saja. Soalnya kan Boleh anaknya saja. dua, kesian. Si anak keduanya nggak disebut lagi. Nah, Nabi juga memberikan kunyah kepada sahabat Mm-mm. dan Nabi hanya memberikan memang satu kunyah. Misalnya anaknya paling besar. Iya. Kita ke pertanyaan Ustadz kemarin kan Ustadz bilang hadis tentang itikaf, barang siapa yang sholat bersama imam lalu itikaf lalu sholat 2 rakaat itu mendapatkan pahala haji umroh sempurna itu hajinya itu hadisnya dhaif. Benar begitu Ustadz? Apakah itikaf hanya cuma di 3 masjid Ustadz? Masjid Haram, Nabawi, Aqsa. Masjid yang lain nggak termasuk itikaf gimana? Berlaku untuk seluruh masjid. Oh. Berlaku untuk seluruh masjid. Oh, oke. Ada khilaf yang itu tentang kesahihannya, Mm-mm. ada khilaf. Hmm. Namun Syekh bin Baz rahimahullah taala menilai hadisnya jayyid, sanadnya jayyid, Oke. artinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berlaku untuk semua masjid. Oh. Tidak hanya terbatas pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Berlaku untuk semua masjid. Oke. Clear ya teman-teman ya. Soalnya kemarin tuh agak bingung, waduh doif. Jadi kalau gitu nggak usah lah, nggak usah dilakuin. Tapi berarti masih jahit ya Ustaz ya, masih dapat pertanggungjawaban. Nah ini ada 1, 2, wah, banyak juga nih Ustaz. Yang lagi sekarang rame nih Ustaz. Kebetulan kan Ana lagi tinggalnya di daerah UAE nih Ustaz. Ini banyak orang-orang yang beda mazhab nih Ustaz. Kami dari India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Sudan, apalagi Suriah, Filipina. Ini mazhabnya kan beda-beda nih Ustaz nih. Yang saya tanyakan tentang masalah kunut nih. Ada yang mazhabnya kunutnya di subuh, ada yang mazhab yang kunutnya di sholat witir, ada yang kunutnya di witir 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau di witir tuh ada pakai, ada enggak nih. Nah pertanyaannya waktu jadi imam, dia tidak melakukan kunut, biarkan. Jadi kunut jadi satunya mengsunahkan, yang satunya jadi seperti perbuatan baru gitu. Yang satu nggak pakai witir, yang satu nggak pakai kunut, yang satu pakai kunut. Nah ini witirnya kalau imamnya nggak pakai kunut masih aman nggak sih sholatnya? Apa emang harus pakai kunut di witir gitu? Baik, barakallahu fiikum. Masalah kunut adalah masalah yang memang sangat hangat dan sangat ramai diperbincangkan dari Selalu. ya. Ada khilafiyah masalah kunut apakah disunahkan atau tidak. Tetapi kalau kita lihat status hadisnya, hadis tentang kunut berlaku sampai selamanya. Hadis kunut subuh berlaku selamanya adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang sahih itu menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berkunut subuh itu hanya sebulan saja. Setelah itu beliau tidak berkunut lagi dan menghentikan. Itu terkait kunut subuh. Sehingga kalau kita mengacu kepada dalil yang sahih, maka kita bisa sampaikan bahwa kunut subuh tidak disunahkan lagi, ya, tidak disunahkan. Bahkan ada salah satu sahabat yang mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah perkara baru atau bid'ah. Kemudian mengenai kunut witir atau kunut Ramadan yang kita laksanakan di Ramadan, itu justru disunahkan, bahkan diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Di antaranya adalah cucu beliau yang bernama Husain. Nabi SAW mengajarkan tentang doa kunut kepada cucu beliau yang bernama Husain. Ya Allah mahdi Nabi man hadaitu wa Nabi man afait, sampai selesai. Yang menjadi khilafiyah adalah apakah dilaksanakan pada
dari awal Ramadan atau setelah 10 terakhir Ramadan. Yang paling kuat adalah bahwa kunut witir di Ramadan itu boleh dilakukan dari sejak awal Ramadan sampai nanti akhir. Tapi kalau seandainya ada yang Mungkin ya. ingin melakukannya setelah 10 Ramadan maka tidak ada masalah. Jadi kunut Ramadan itu khilafiyahnya ya masih seputar hadis yang sahih. Hmm. Sebab pada teman-teman Ustaz, sebab pada teman-teman kami yang dari Pakistan kemarin tuh dia nggak pakai kunut witir nih Ustaz. Dia bilang pakai Imam Hanafi karena kunutnya di subuh bukan di witir katanya. Iya, tidak masalah. Ya, karena itu khilafiyah. Tapi yang sahih bahwa itu disunahkan di witir Ramadan. Witir Ramadan. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, nah ini di witir nih Ustaz. Ini kemarin ramai lagi nih, witirnya beda-beda nih Ustaz. Witirnya ada yang langsung 3, ada yang langsung yang 2 plus 1. Sebenarnya witir boleh nggak sih Ustaz 2 plus 1 atau 4 plus 1 atau 2 plus 3 atau 4 plus 3 gitu? Boleh nggak sih Ustaz? Boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya boleh. Jadi kalau ada yang melaksanakan 3 rakaat apa namanya? 2 salam 1 salam. Ya, 2 salam maka atau sekaligus 3 sekaligus 5 tidak ada. Oke. Jadi ini masalah yang hanya masalah teknis saja dan semuanya ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya 1 rakaat, 3 rakaat aman tuh. Enggak seperti maghrib nggak ada tasyahud awalnya kan Ustaz. 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau yang 5, 7, 9 nih tasyahud awalnya di mana nih Ustaz? Tidak apa loh? Tidak ada tasyahud. Tidak ada tasyahud itu. Langsung. Ya, langsung. Ada tasyahud awal gitu. Karena kalau ada tasyahud awal ya sama seperti salat wajib seperti salat maghrib. Oke. Atau seperti salat zuhur misalkan nanti tidak ada. Oke, nah ini yang lagi rame nih Ustadz. Memang kita harus ada maaf-maafan atau harus maaf-maafan atau pergi ziarah ke kuburan sebelum atau sesudah Ramadan. Berarti di bulan Sa'ban atau di bulan Syawal. Itu memang ada sunahnya begitu Ustadz? Atau memang nggak ada? Barakallahu fiikum. Maaf-maafan disyariatkan kapanpun, di mana. Allah Jalla Jalaluhu fa'fu anhum wasfah. Maafkan dan berikan toleransi. Ya, lupakan kesalahannya. Tetapi tidak dikaitkan dengan waktu. Kapanpun kita memaafkan, ya, memaafkan, berikan toleransi, menghapuskan kesalahan, ya, tidak dikaitkan dengan waktu. Nah, kalau diri sudah dikaitkan dengan waktu sebelum Ramadan atau di hari Idul Fitri, maka ini terjatuh kepada perkara baru. Dan sebenarnya perkara baru itu ditolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Begitu juga dengan ziarah kubur. Ziarah kubur disunnahkan kapan saja, malam, siang, pagi, sore, ya kan, Ramadan, di luar Ramadan, disunnahkan. Khususnya bagi laki-laki. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dulu, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah." Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarah kubur karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Bagi laki-laki disunnahkan kapan saja. Tidak terkait dengan waktu, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bulan, ya. Harus Ramadan atau harus sebelum Ramadan atau harus setelah Ramadan. Ini perkara baru, ya. Dan tadi kita sudah sebutkan man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan itu dilakukan oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita tidak tahu. Karena masyarakat kita tidak tahu, tidak ada ilmu untuk itu. Maka kita ingat mereka, kita berikan pendidikan kepada mereka. Karena kita itu tugas bersama kita, memberikan tarbiyah kepada masyarakat kita. Ya, Insya Allah ini termasuk tidak boleh diikat dengan waktu.
Ya, Nah, itu Ustaz, makanya dia ya. rekomendasi silakan. Nah, nah ini masih di ziarah nih Ustadz nih. Waktu kecil sampai besar seperti ini kan kita sering tuh kalau ke kuburan tuh pakai pakaiannya harus hitam dari atas sampai ke bawah itu hitam gitu atau putih gitu. Nah itu ada syariatnya juga nggak tuh Ustadz? Terus di kuburan tabur bunga gitu itu harus apa gimana sih Ustadz? Lalu ngaji gitu. Iya, baik, barakallahu fiikum. Ini sebetulnya berhubungan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah ziarah ya. Memang harus ada kajian khusus untuk itu. Nah, insyaallah. Tetapi secara ringkas, ya tidak ada ketentuan harus berbaju ini dan itu, berbaju putih atau berbaju hitam, tidak ada. Justru itu sekali lagi kembali kepada adat masing-masing. Dan kalau dia dikaitkan dengan agama, maka ini sekali lagi terjatuh kepada perkara-perkara ya, yang diada-adakan. Kemudian diantaranya juga ketika kita masuk kuburan, kita yang disunahkan bagi kita adalah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin wa muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, itu sunnahnya. Kemudian antara sunnahnya juga kita membuka alas kaki kita. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka alas kaki kita, sepatu, sandal. Oh. Ya. Oh, sendal sepatunya Kemudian dibuka, Ustaz? Pas masuk ke disunah. Nah, ya. Adapun menabur bunga, menabur air, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Namun pernah Nabi SAW melewati dua kuburan, dan kedua-duanya itu diadab oleh Allah Jalla Jalla. Ya, wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan mereka tidak diadab karena perkara yang menurut manusia itu besar. Yang satu berjalan selalu memprovokasi manusia, dan yang satu ketika dia buang air kecil tidak dibersihkan. Kedua-duanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian Nabi memetik pelepah kurma dan meletakkan di atas kedua kuburan tersebut. Nabi mengatakan, "Allahumma yukhaffif." Mudah-mudahan dua pelepah ini bisa meringankan. Tetapi ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus untuk dua orang ini. Setelah itu Nabi melakukannya lagi. Setelah itu para sahabat tidak melakukannya lagi. Ya, jadi menabur bunga, menabur air, semua itu perkara yang sia-sia, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu a'lam. Apa nih Ustaz? Satu lagi Ustaz ya. Satu lagi Ustaz. Kalau meninggal itu kita mau harus ada tahlilan gitu Ustaz. Ini sampai ke DKM masjid di tempat saya nih Ustaz ya. Sampai saya nanya, enggak, kalau yang saya takjih aja. Saya enggak ada tahlilan. Sebenarnya. Dan waktu saya di sini di daerah negeri yang semuanya Arab nih Ustaz, enggak ada tahlilan memang. Mereka ya udah datang pas hari meninggal sanak keluarganya tuh dikumpul bareng, ya kita doain ya sabar ya segala macam kayak begitu. Tapi di situ pun nggak ada ngaji, nggak ada makan juga. Karena kita ngasih makanan itu, karena dianya kan nggak ada selera makan ya. Udah hari berikutnya, udah aja nggak ada apa-apa gitu. Nah, ya banyak sekali sebetulnya pelanggaran syariat yang dilakukan oleh ya masyarakat kita, orang-orang awam. Perlunya ya tarbiyah, perlunya edukasi, penanaman sunnah kepada mereka, penyebaran dakwah, penyebaran dai, ya. Artinya masih banyak sebetulnya tugas kita. Alhamdulillah pas kita seperti ini, mudah-mudahan satu atau dua orang ada yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus yang berhubungan dengan kematian, di mana sebagian masyarakat kita mengadakan tahlilan, kemudian memberikan makan orang yang datang, kemudian 7 harian, 3 harian, sampai 14 harian, semua itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sangat memberatkan ahli mayit. Ya, dengan 7 harian, 3 harian, 14 harian, itu sangat memberatkan keluarga mayit.
yang seharusnya kita memberikan dukungan, kita memberikan support moral, justru kita ya membebankan mereka, memberatkan mereka. Maka semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat seperti yang kita lihat misalkan di Arab, negeri Arab tidak dilaksanakan. Iya. Karena memang tidak ada syariatnya, tidak ada syariatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ya. Nah, syukur sekolah ya Ustadz, buat teman-teman yang live TikTok atau yang di YouTube, mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan ditulis dan kita menghormati Ustadz kita, waktunya sempit. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, kurang lebih di jam seperti ini ya Ustadz ya, kurang lebih ya. Nanti bisa, kalau misalnya mau rekamannya nanti bisa dilihat di YouTube. Sampai di sini dulu Ustadz. Jazakumullah, jazakumulyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis kita diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan, yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa kullu haq min rabbikum faman safa yu'min wa man safa yakfur. Semua benar datangnya dari Allah, semua yang salah datangnya dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kufur silakan kufur. Tapi semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa expiry date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman alifan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita umur umat itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisabkan diri kita sebelum kita dihisab oleh ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Syukran sekali Ustaz.